ialah masalah substansialnya. Ya, tuduhan ataupun sangkaan tentang pelanggaran pasal 310, 311, 160 KUHP lama yang dikaitkan dengan pasal 33, pasal 34 dan 246, bahkan 243 juga dikaitkan ke sana di KUHP baru yang menggambarkan bahwa 3 ataupun pasal-pasal itu kita akan buktikan tidak memenuhi bagi sangkaan kepada kita semua. Misalnya soal pencemaran 310, 311 atau 433, 434. Itu kan. Itu hal yang bagaimana terjadi pencemaran dikaitkan dengan fitnah. Jika belum ada pembuktian tentang ijazahnya itu asli atau palsu, sampai detik ini tidak ada satupun instansi yang punya kredibilitas bisa membuktikan tentang status ijazahnya asli atau palsu. Maka tidak ada itu pasal yang disebut pencemaran maupun fitnah. Jadi kami minta nanti hari ini Polda Metro Jaya juga harus bisa memberikan klarifikasi kepada kami. Dan kami akan minta supaya ahli-ahli yang sebetulnya belum diperiksa itu mohon untuk diperiksa kembali. Dan kepada lembaga penegak hukum yaitu kejaksaan, laksanakan KUHP. Jika memang alat bukti yang dimiliki oleh penyidik itu belum memenuhi unsur material dan unsur formil, berarti berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Itu Bang Ahmad Kusiniuddin yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya ke tersangka dulu ya Bang. Ya. Bu Kurnia dulu, silakan. Pejuang maksud saya. Para pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditingkahi dengan hujan besar tadi yang sekarang sudah meredah. Kita berharapkan adanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya, Bang Rizal dan Pak Rustam juga Bang Roy sangat bersyukur atas apapun yang ada yang saat ini Allah embankan kepada kami. Tanggal 15 Januari saya menerima surat pemanggilan sebagai tersangka yang pertama, dan dari situ saya ada perasaan lega. Mengapa saya katakan lega? Kami merasa keadaan di mana seperti diadu domba ini setidaknya satu langkah selesai. Karena saya tahu ada kegelisahan di hati saudara-saudara kami di klaster 2, kok yang klaster 1 ini tidak juga diperiksa, ya. Dan itu saya dengarkan sendiri narasinya. Dan hari ini saya sangat bersyukur saudara-saudaraku, kita satu tujuan, kita satu kerjasama, kita sesungguhnya solid, tidak pernah terpecahkan, ya. Kami pun ingin ditanya, kami pun ingin diperiksa agar diketahui apa duduk soal yang sebenarnya. Karena kita tahu dari awal di mana kami maunya melaporkan tapi hanya dihargai sebagai dumas, semua ketidakadilan itu terus berlangsung selama hampir 8 bulan ini, ya. Nah, oleh karena itu ini menjawab segalanya. Mungkin ini bagian daripada puncaknya, saya tidak pernah tahu, akan tetapi yang pasti kami ini akan diproses dengan menggunakan KUHP 2023 dan KUHP 2025. Ini tergantung kepada petugas sendiri apakah mereka sudah siap melaksanakan dengan aplikasinya yang tersebut, ya. Nah, oleh karena itu kami inginkan sebagai aparat yang sudah terlatih jangan lagi kagok dan bingung dengan hal tersebut. Karena jika bingung kamilah korbannya. Nah, kami mengatakan tadi bahwa ada 2 klaster, meskipun saya juga bingung kok kayak perumahan, apakah ada klaster itu dikenal. Banyak sekali hal-hal yang janggal dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kami datang kemari, kami ingin menjawab semua itu. Hari ini dengan besar hati kami akan menjawab semua tantangan ini, memberikan jawaban seterang-terangnya kepada masyarakat Indonesia agar kelak 2029 kita mendapatkan pemimpin yang tidak abu-abu latar belakang pendidikannya. Jelas latar belakang pendidikannya, ya. Dan saya kira tidak ada lagi alasan, walaupun ada azas in dubio pro legi polri, di mana seorang penyidik yang ragu-ragu tetap melanjutkan. Harusnya mereka istiqomah kepada tegak lurus kepada penegakan hukum atau gakum, ya. Demikian saya lanjutkan kepada Bang Rizal, langsung Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ingin sekarang lakukan sebenarnya adalah membuktikan terjadinya 2 kecacatan, ya. Cacat prosedural dan cacat substansial atau material juga. Yaitu bahwa dari segi prosedural nanti kita akan kritisi bahwa ini tidak benar, tadi sudah disinggung. Bahwa ini adalah pemaksaan, ini bukan penanganan kasus perkara kriminal, bukan. Tapi kriminalisasi.
ini bukan murni hukum, tapi ini adalah kemauan politik dengan memperalat hukum. Dan itu kan kita buktikan tentang aspek proseduralnya yang dibuat sedemikian rupa sebagai rekayasanya. Yang kedua tentu saja tidak kita uraikan lebih dalam itu ialah masalah substansialnya. Ya, tuduhan ataupun sangkaan tentang pelanggaran pasal 310, 311, 160 KUHP lama yang dikaitkan dengan pasal 33, pasal 34 dan 246, bahkan 243 juga dikaitkan ke sana di KUHP baru yang menggambarkan bahwa 3 ataupun pasal-pasal itu kita akan buktikan tidak memenuhi bagi sangkaan kepada kita semua. Misalnya soal pencemaran 310, 311 atau 433, 434. Itu kan. Itu hal yang bagaimana terjadi pencemaran dikaitkan dengan fitnah. Jika belum ada pembuktian tentang ijazahnya itu asli atau palsu. Sampai detik ini tidak ada satupun instansi yang punya kredibilitas bisa membuktikan tentang status ijazahnya asli atau palsu. Maka tidak ada itu pasal yang disebut pencemaran maupun fitnah. Kemudian yang berkaitan dengan masalah penghasutan. Penghasutan itu semua sudah tahu bahwa itu deliknya material. Material itu harus ada bukti nyata prakteknya dari apa yang disebut dihasutkan itu. Dan itu sama sekali kita bisa menyatakan tidak ada bukti itu. Itu tidak akan ada, berarti tidak mungkin terbukti pasal itu. Termasuk juga dikaitkan tadi 243 yang baru, misalnya soal ujaran kebencian berbasis sara. Sara apa? Dalam konteks yang apa kita kemukakan. Tidak ada hubungan dengan suku, tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan ras. Apalagi antar golongan. Gitu, nggak ada itu. Maka sebetulnya ini tidak memenuhi rumusan delik. Dan ini menggambarkan bahwa sebetulnya diada-adakan saja. Sampai ke proses tersangka ini. Jadi betul tadi, kalau dibawa, dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan harus menolaknya. Nggak mungkin diproses lebih lanjut. Dan kalaupun dilanjutkan berarti kriminalisasi berlanjut. Berarti proses politik jalan. Hukum hanya alat. Inilah yang kita kembalikan ke rakyat. Hei rakyat Indonesia, negara ini adalah negara kekuasaan, bukan negara hukum. Mahstat, bukan restat. Dan inilah kondisinya. Maka nggak bisa dibiarkan. Kami semua, baik yang di sini kualifikasinya tersangka maupun para kuasa hukum, itu sedang berjuang untuk menegakkan negara kita sebagai negara hukum. Kembalikan, ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan dalam proses pemeriksaan ini baru panggilan ke-1. Tapi panggilan ke-1 kita sudah datang. Kita tidak takut. Dalam proses ini nggak takut. Itu. Padahal baru ke-1, boleh ke-2, boleh ke-3. Tapi ke-1 pun kita sudah datang. Kita akan penuhi proses-proses hukum ini. Dan kita tidak akan melakukan apa yang disebut dengan perdamaian. Restoratif justice. Maaf-maafan. Tidak akan kita lakukan. Walaupun sudah lebaran nantinya. Saya kira ini pokoknya. Kalau mau minta maaf, Pak Jokowi yang minta maaf. Bukan kepada kami, ke rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia telah menipu bangsa ini selama lebih dari 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rustam, ya, terakhir. Setelah ini baru boleh pertanyaan. Terakhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo gitu. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo.
Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan saya, kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hairil Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Dan udah diambil. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP, Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA Rustam, saya, Bang Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi. Tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, klarifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap kepada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi, cuman kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur kepada rakyat. Permohonan maaf kepada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Banyak yang bicara. Nah, pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. Dua kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.